Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Aulia Prastika, mahasiswi dari Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berasal dari Kalimantan Selatan. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai kehidupan saya, dan pengalaman saya ini juga dirasakan oleh teman-teman atau orang-orang yang seperti saya yang masih memiliki garis keturunan dari suku Jawa. Di sana saya tinggal di daerah transmigrasi, tepatnya di Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang didominasi oleh masyarakat suku Jawa, baik dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Meskipun begitu, di sana tetap ada orang asli suku Kalimantan Selatan atau biasa dikenal dengan suku Banjar. Namun keanekaragaman tersebut tidak membuat budaya satu dengan yang lainnya terlihat mencolok, atau bisa dikatakan antara budaya Jawa ataupun budaya Banjar tidak ada yang terlihat menonjol atau lebih unggul. Semua terlihat seimbang. Ketika saya mengenyam pendidikan selama di bangku SMP hingga SMA, saya berbaur dengan teman-teman yang berasal dari berbagai suku yang didominasi dengan orang-orang asli Kalimantan. Selama di sekolah, saya merasakan perbedaan atas perlakuan terhadap orang-orang suku Jawa. Misalnya dalam berbicara menggunakan bahasa Jawa, mereka akan menganggap bahwa logat orang Jawa itu aneh dan sering menjadi bahan candaan. Contoh kecilnya ketika ada teman dari suku Jawa yang menyanyikan lagu dengan bahasa Jawa atau berbicara dengan logat khas Medoknya. Mereka akan dinilai kuno dan diremehkan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa yang menjadi salah satu unsur budaya bisa dijadikan sebagai salah satu pembelajaran. Buktinya di tengah wabah COVID-19 yang semakin meningkat, melalui handphone yang menjadi satu-satunya hiburan ketika semua aktivitas dirumahkan, malah menjadikan bahasa Jawa yang tadinya asing oleh orang-orang luar suku Jawa menjadi dikenal dan menjadi tren di salah satu aplikasi, bahkan beberapa aplikasi di sosial media. Bahkan teman-teman saya di Kalimantan pun juga mengikuti tren tersebut, dan orang-orang yang awalnya meremehkan atau menganggap Jawa atau suku Jawa itu kuno, mereka justru mengikuti tren yang ada di dalam aplikasi TikTok, seperti mengikuti fitur-fitur nyanyian dengan bahasa Jawa yang kemudian dimix dengan irama pop. Dari sini kita belajar bahwa dari lagu-lagu bahasa Jawa maupun bahasa daerah lainnya bisa menjadi komunikasi, dan lagu yang dibawakannya bisa menjadi sarana atas penyampaian perasaan yang dialami seseorang. Lambat laun yang tidak mengerti arti bahasa Jawa pun juga paham maknanya. Penularan COVID-19 di Indonesia masih terjadi. Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terus bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sejak Kamis 27 Mei 2021 hingga Jumat 28 Mei 2021, kasus infeksi COVID-19 di Indonesia melampaui angka 1 juta pada Selasa 26 Januari 2021. Beberapa media asing pun menyoroti lonjakan kasus di tanah air, satu di antaranya media berita Prancis. Kepres tersebut, Jokowi menimbang pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO sejak 11 Maret 2020 belum berakhir. Selain itu, pandemi COVID-19 juga ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan serta bencana non-alam yang berdampak pada berbagai aspek termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tarik ses semongko kini tinggal aku sendiri. Ayo tak datang, kulo pun angkat tangan.
ngrasake sing penting kowe bahagia aku kapan. Perkembangan teknologi mempunyai dampak positif bagi perkembangan budaya. Namun, di balik itu juga ada dampak negatifnya, yaitu dengan pengenalan bahasa Jawa melalui media sosial TikTok menjadikannya tidak dikenal secara utuh. Karena kita tahu sebagai orang-orang Jawa bahwa bahasa Jawa memiliki ciri khas sendiri dan mempunyai tatanan bahasa tersendiri yang sopan untuk menyesuaikan kepada siapa ia berbicara. Sangat disayangkan jika bahasa Jawa dalam lagu yang melejit saat ini hanya untuk ketenaran yang masih bercampur dengan bahasa lain. Tidak hanya dengan keunikan logatnya saja, namun perilaku orang-orang Jawa yang dikenal ramah memiliki kelebihan tersendiri. Dari fenomena tersebut, kita bisa mendapat sebuah informasi bahwa budaya-budaya yang muncul berangkat dari beberapa gejala, di antaranya yaitu gejala komunikasi dan permainan. Dengan dua hal tersebut sangat berkaitan, karena dua hal tersebut bisa mendatangkan budaya baru seiring perkembangan zaman. Dalam unsur budaya yang diutarakan oleh Kunchoro-Ningrat, bahwa bahasa dan teknologi yang saat ini semakin berkembang melalui globalisasi atau kecanggihan manusia menemukan hal-hal baru membuat manusia semakin mudah dalam mengenali budaya dari suatu daerah, seperti bahasa daerah, sehingga bisa menjadikan komunikasi antar suku yang beraneka ragam. Kemudian, gejala untuk mengatasi kebosanan karena wabah yang meningkat akhirnya membuat teknologi yang awalnya hanya menjadi sarana komunikasi saja bisa dijadikan media hiburan dengan munculnya aplikasi-aplikasi baru.